Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan, jumpa lagi di Lars Team Studio. Sekarang saya sedang berada di proyek Rumah Japran. Kita akan update progres pekerjaannya udah sejauh mana. Bagi agan-agan yang belum menonton update progres Rumah Japran di video sebelumnya, bisa tonton videonya di sini. Oke agan-agan, jangan kemana-mana, tetap ikuti saya di Lars Team Studio. Saya sekarang sudah berada di area teras ya. Kita sebelum masuk ke ruangan utama, kita masuk dulu ke sebelah sini. Nah, baik rekan-rekan, ini ruang tamu ya. Ruang tamu di update progres sekarang, alhamdulillah ini sudah mencapai sekitar 85%. Tinggal ada beberapa yang belum selesai memang. Dari pengecatan itu hanya satu kali pengecatan lagi. Terus untuk roster juga kita belum dicat ya. Nah, untuk detailingnya di area ruang tamu ini, jadi ruang tamu ini konsepnya terpisah dengan area rumah atau terpisah dengan ruang utama. Jadi untuk ruang tamu ini di luar ya posisinya. Jadi di sini ada bukaan besar, bisa agan-agan lihat. Ketika saya sedang berada di sini, untuk pencahayaan ini sangat maksimal. Karena openingan yang ada di belakang saya itu cukup besar ya, mungkin sangat besar, tidak cukup besar lagi. Terus untuk tamu yang nanti berkunjung ke sini, jadi tidak masuk ke area ruang utama, tidak masuk ke area ruang rumah seperti itu. Ini di luar, kalau misalkan pengen ngopi-ngopi atau pengen ngerokok, tinggal dibuka openingan ini secara keseluruhan. Untuk openingan pintu ini posisinya pintu lipat. Jadi ini ada 4 bagian pintu lipat aluminium. Nah ini bisa dibuka ke sebelah sana 2, ke sebelah sini 2. Seperti itu agan-agan. Untuk aluminiumnya spesifikasinya kita pakai kusen aluminium dari produk YKK. Dengan warna kita menggunakan warna hitam glossy, supaya kombinasi antara cat dinding, terus lantainya juga, terus batu alam yang ada di sini bisa lebih seirama seperti itu. Jadi nanti kelihatannya lebih elegan seperti itu. Untuk di ruang tamu ini sendiri itu kita pakai dinding batu alam yang sebelah sini nih, supaya terlihat lebih estetika seperti itu agan-agan. Nah, jadi untuk ruang tamu yang ada di sini ini cukup luas, ukurannya ini 4x4 ini kalau nggak salah ya. Nanti kita bisa dicek di denahnya seperti itu. Untuk penggunaan lampu, kita tidak menggunakan lampu utama, tidak menggunakan lampu penerangan spot atau yang putih seperti itu. Downlightnya kita pakai lampu yang semacam red spot plafon. Jadi lampunya ini kita dikasih 2 titik, warnanya itu kuning, warna hangat seperti itu. Jadi supaya nanti kalau misalkan suasana malam di sini ada batu alam. Terus untuk pemilihan warna granit, kita pakai warna yang abu-abu, lebih ke abu coraknya gitu, seperti itu. Jadi nuansa hangatnya bisa lebih berasa seperti itu. Nah, oke agan-agan, kita akan masuk ke area dalam. Jangan kemana-mana, ikuti terus Lars Team Studio. Agan-agan, ini ada, sebelum kita masuk ke ruangan utama, nah, yang ada di depan saya ini nantinya ini pintu utama. Untuk pemilihan materialnya, pintu utama itu pakai kayu jati. Ini kan besar ya. Ini ukuran openingan 1 meter 40 dengan tingginya 2 meter 40.
Dan ini tidak memakai kusen, kita akan pakai sistem pivot dan nanti akan pakai floor hing yang ada di sini. Nah, terus yang di samping kiri saya ini ada perpaduan roster ya. Nanti rencana untuk roster ini kita pakai warna lebih ke natural ya, kayak abu muda, jadi lebih ke arah expose seperti itu. Supaya ada kombinasi antara warna kayu, terus warna dinding agak putih, nanti rosternya ini warna abu seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja ke area ini untuk ke area living room dan area dapur bersih. Nah, di sini kita langsung disediakan di perencanaan langsung disediakan saklar. Jadi pas begitu masuk ke area utama, ketika lampu-lampu di sini masih gelap, tinggal langsung ini dinyalakan. Jadi untuk tidak terlalu jauh seperti itu, pas begitu pintu dibuka ditutup kembali ini langsung bisa dinyalakan seperti itu agan-agan. Untuk saklar sendiri kita pakai produk dari Nero. Ini kita pakai Nero yang warnanya grey. Nah, jadi untuk di rumah ini atau di proyek Jafran, perpaduan warnanya atau gradasi warnanya itu lebih ke abu, terus warna kayu, putih seperti itu agan-agan. Nah, kita langsung masuk ke area ini, area dapur bersih, area pantry sebelah sini, dan sebelah kiri saya ini area living room. Nah, untuk di sini pencahayaannya sangat maksimal. Nah, bisa dilihat oleh agan-agan pencahayaannya ini seperti apa. Kan di belakang saya ini ada openingan besar, jendela ya, tuh bisa dilihat ke sebelah sana. Itu fungsinya untuk pencahayaan masuk ke lantai pertama dan lantai kedua supaya penggunaan listrik di sini lebih efisien dan lebih hemat seperti itu agan-agan. Nah, untuk yang di samping kanan saya ini nantinya untuk area pantry, dan di sini nanti akan ada kitchen set seperti itu agan-agan. Oke agan, kita lihat ke sebelah sana. Langsung aja. Nah, agan-agan dari area living room dan area pantry kita langsung ke depan. Nah, saya sekarang sedang berdiri di area teras. Ini teras belakang rumah yang langsung berhadapan ke area kolam renang. Untuk bukaannya di belakang saya ini bisa dilihat kita pakai material dari aluminium ya. Ini pintu lipat. Pintu lipat dibagi menjadi 8 segmen. Jadi untuk pintu lipat ini kita yang tengah ini itu sistemnya swing. Kenapa dipakai sistem swing? Karena ini pasti bakal dipakai akses sehari-hari. Jadi untuk pintu lipatnya tidak perlu dibuka secara keseluruhan. Untuk dibuka secara keseluruhan itu bisa sewaktu-waktu aja kalau misalkan ada acara keluarga atau acara-acara besar lah di rumah ini. Nah, kebetulan di rumah ini untuk pekerjaan kusen aluminium atau pekerjaan aluminium itu masih belum 100% selesai. Nah, di sini juga ada aplikatornya. Nanti saya bisa ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang dengan aplikatornya. Sini, Mang. Ya. Gimana? Ini aplikator kusen aluminium yang sering kita pakai atau bersama large team gitu. Bisa dijelaskan untuk sistem kusen aluminium, sistem lipat itu seperti apa sih? Ini pakai sistem pivot lipatannya nih. Ya, untuk engselnya berarti ya, kan? Engselnya yang ini. Nah, pivot. Jadi untuk pivot itu hanya yang ujungnya aja? Yang ujung sini sama yang ujung sini. Oh, yang ujung sini itu pivot? Ya, lipatannya bagus gitu, sempurna gitu. Oh, iya seperti itu. Rata semua ini. Nah, bisa dijelaskan juga ke agan-agan. Sistem lipat itu kalau misalkan pintu seperti ini kan ada beberapa sistem ya, ada swing, ada sliding, terus ada lipat seperti ini. Kelebihan terus kekurangannya itu seperti apa sih? Kalau menurut saya mah enakan yang gini. Enakan yang lipat kayak ganjil, gini, yang ganjil. Kagak genap gitu. Kalau slide itu genap. Jadi kagak ribetnya pas buka gak harus buka slot ini nih. Pas buka gini kan kalau yang genap, kalau genap ininya harus
harus dibuka slot ini. Oke, jadi kalau misalkan dipakai sehari-hari hanya bisa difungsikan yang dua ini atau yang cuma yang satu ini. Oke. Nah, seperti itu agan-agan. Nah, sekarang bisa dipraktekkan ya oleh AA-nya. Ini AA Iing namanya. Ini belum sempurna ini. Belum sempurna, kita lihat bukaannya ini seperti apa. Masih ada yang turun harus di setelin lagi. Oke. Yang ini nih. Ya, karena pekerjaannya belum beres ya. Ini belum juga beres. pakai handle. Ya, seperti itu. Belum ada. Nah, bisa dilihat bersama-sama agan-agan ya. Nah, jadi kalau misalkan dilipat secara keseluruhan itu seperti ini. Ini juga belum pakai rel. Oh, nanti di sini ada rel ya, rel bawah. Kita buka yang ini. Aman dibuka? Aman, cuman ini belum sempurna, masih ini. Oke. Diangkat sedikit juga. Bisa. Nah, jadi untuk pintu lipat tadi kan dijelaskan pakai sistem pivot ya. Sistem pivot itu seperti ini. Nah, ini jadi rata. Jadi semuanya rata ya, tidak ada yang mengganjal seperti itu. Nah, ini bukaannya cukup luas. Jadi kalau misalkan yang punya rumah atau owner ada acara keluarga, ini bisa dipakai akses untuk ke depan ke sana. Seperti itu ya, Mang. Ya, terima kasih. AA Iing, terima kasih. Nah, ini AA Iing aplikator aluminium. Oke, agan-agan kita akan bahas lagi. Kita langsung masuk ke lantai 2. Jangan kemana-mana, tetap di Lastim Studio. Agan-agan untuk ketinggian meja dapur dari nol lantai itu 80 cm karena idealnya itu seperti itu 80 cm sampai 85 cm untuk ketinggian meja dapur ini. Nah, ini ada yang pendek. Kenapa ini pendek? Karena ini pakai kompor yang tungku yang masih bukan kompor tanam untuk ketinggiannya dari nol lantai 65 cm. Untuk pemilihan materialnya kita pakai granit ukuran 60 kali 120 cm. Nah, ini ada lubang, nanti rencananya ini untuk kitchen sink. Jadi untuk cuci piring bisa di sini. Terus kita ada akses juga jendela sebelah sini. Ini bisa dibuka. Nah, untuk sistemnya ini casement seperti itu. Ini ada space rencananya. Ini untuk penempatan area lemari es seperti itu agan-agan. Dan di depan saya ini, nah bisa lihat, ini area cuci, area servis. Nah, ini dibikin tinggi, elevasinya dibikin tinggi, nantinya mesin cuci itu disimpan di area sini dan rencananya kemarin owner sempat ada komunikasi atau ngobrol dengan tim pelaksana di lapangan. Ini pengen pakai kabinet lagi supaya ada penyimpanan penyimpanan sapu, penyimpanan tetap tempat pengepelan seperti itu supaya tidak terlihat dari luar, jadi bisa kelihatannya lebih rapi seperti itu. Nah, ini area servis dan di sebelah kiri saya ini area ke arah taman samping. Di sini ada tangga putar. Fungsi dari tangga putar ini kalau misalkan beres mencuci bisa langsung masuk ke area jemur yang ada di lantai 2. Jadi tidak perlu masuk ke tangga utama yang sebelah sana. Bisa langsung lewat tangga putar ini. Nah, terus di sebelah sini ini ada kamar mandi ART atau kamar mandi asisten rumah tangga. Sudah disediakan di sini kamar mandinya, jadi tidak berbarengan kamar mandinya di area utama sebelah sana. Untuk pemilihan pintunya ini custom ya, custom, kita tidak beli produk jadi.
Dengan material sama, kita pakai kusen aluminium dengan ukuran kusen 4 in, dan untuk pintunya kita pakai pintu double spanrail. Nah, ini produknya sama dari YKK. Nah, YKK itu tebal ya, ketebalannya ini bagus tuh. Nah, dari pintu spanrail itu seperti ini, bisa dilihat ya. Kita tutup dulu sebentar. Nah, seperti itu agan-agan. Jadi bisa masuk lebih detail. Untuk pemilihan kloset, kita pakai kloset jongkok produk dari Toto. Nah, untuk pemilihan lantainya, kita pakai lantai ukuran 60 x 60 yang pasti ini anti slip ya, supaya tidak licin. Dan untuk pemilihan granit dindingnya, kita pakai ukuran 60-60 juga, dengan ketinggian pool sampai ke plafon. Ini kurang lebih sekitar 3 meter, seperti itu agan-agan. Nah, kita bisa langsung masuk ke area kamar. Nah, ini kamar ART. Jadi sudah disiapkan ya oleh owner atau oleh pemilik rumah. ART di sini itu udah difasilitasi. Kamar mandinya ada, kamar tidurnya ada. Nah, untuk kamar tidurnya ini progresnya udah sampai ke pengecatan. Tinggal pembersihan, setelah itu pemasangan pintu, baru kita tutup seperti itu. Nah, di sini ada untuk penerangannya, kita pakai bopen, sistem bopenly. Nah, bisa dilihat, ini bopenly agak panjang ya, kurang lebih ini sekitar 2,40 meter, dengan tingginya ini 60 cm, seperti itu agan-agan. Untuk pemilihan lantainya, area dapur dan area kamar ART kita pakai granit ukuran 80 x 80. Ini disamakan ya. Kita pemilihannya pakai warna abu supaya tidak terlalu jomplang dengan lantai utama. Nah, agan-agan kita langsung ke lantai 2 ya. Nanti review yang di lantai 2. Jangan kemana-mana, tetap di Last Team Studio.